Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bukan tabula rasa, anak bukan kertas kosong yang digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kodrat yang masih samar, kita menuntun dengan memfasilitasi atau membantu untuk menebalkan garis samar agar dapat memperbaiki laku untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budaya. Apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Saya akan berusaha merubah pola pikir atau mindset, kemauan, dan motivasi untuk melakukan perubahan-perubahan, yakni dengan menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Dalam pembelajaran, hendaknya memberikan tuntunan atau menuntun agar peserta didik dapat tumbuh kembang sesuai kodrat alam dan zaman yang mengalami kemajuan dan selalu berkembang. Sebagai pendidik, saya hanya dapat memperbaiki tingkah laku dan tumbuh kembangnya sesuai bakat, minat, dan potensi yang dimiliki. Anak bukanlah selembar kertas kosong. Anak lahir diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tapi semua tulisan itu samar-samar. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang samar-samar yang berisi tentang budi pekerti yang baik. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang dimulai dari lingkup keluarga, pendidikan formal atau sekolah, dan pendidikan yang didapat dari lingkungan masyarakat. Kodrat anak adalah bermain. Hendaknya guru mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Tugas guru adalah menuntun agar permainan dalam pembelajaran terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sedangkan sesuai dengan kodrat zaman, mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi digital agar murid tidak ketinggalan zaman. Guru bukanlah sosok yang perlu ditakuti. Justru, seorang guru harus memandang anak dengan penuh rasa kasih sayang dan rasa hormat. Pendidikan yang diberikan kepada anak hendaknya berpihak pada anak dan berasal dari hati nurani. Guru adalah cerminan dan panutan yang menjadi suri tauladan dan juga berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Pendidikan budi pekerti.
Pendidikan dan pengajaran yang utama adalah budi pekerti. Budi yang berasal dari batin berkaitan dengan cipta, rasa, karsa. Sedangkan pekerti yang berasal dari lahir yang berkaitan dengan tenaga. Pengajaran memberikan dorongan kesadaran kepada peserta didik untuk melakukan perbuatan baik. Pendidikan karakter merupakan dasar yang harus ditanamkan kepada murid dalam kehidupan. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya, selaku pendidik, memberikan penguatan karakter budi pekerti sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, saya merancang pembelajaran yang berpihak pada anak dengan metode, model, dan strategi pembelajaran yang aktif. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran sesuai kodrat alam anak dan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi sesuai kodrat zaman. Membuat kesepakatan kelas untuk mengenali potensi minat, bakat, kebutuhan, dan kodrat anak. Menanamkan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik dalam pembelajaran di sekolah. Berikut 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berikutnya adalah berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, kreatif, bernama kritis, dan mandiri. Demikian koneksi antar materi dan refleksi modul 1.1.A.8.